Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu mau dengar. Sehat-sehat luar biasa. Masih lemes ya? Coba lagi sekali. Sehat-sehat luar biasa. Bagus. Semangatnya udah ada nih berarti. Oke. Kalian coba wakilkan pimpin temennya untuk doa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai belajar. Silakan kalian. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, karena doa sudah selesai, sekarang Ibu akan absen ya. Dari absen 1, Valen, Hadir, Ibu. Ica, Hadir, Bu. Kartina, hadir Bu, Era, hadir Bu, Loh Dewi, Hadir. masih sakit ya? Ya, Loh Dewi masih sakit ya. Dama, hadir Bu, Paran, hadir Bu, Songki, Hadir, Bu. Kiki, hadir Bu. Oke, berarti sudah lengkap ya? Iya. Oke, berarti hanya Loh Dewi yang tidak datang ke sekolah. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Miss ada gambar di sini. Gambar hewan apakah ini? Ada yang bisa tebak? Sapi. Oke, Kartika bilang ini sapi. Benar ini sapi? Benar. Oke. Jadi bermanfaat. Oke. Sapi biasanya makan apa? Rumput. Ya. Oke, sapi makannya rumput. Coba yang lagi satu. Ini hewan apa namanya? Kelinci. Kelinci. Kelinci makanannya apa? Wortel. Rumput juga. Rumput juga. Sayur-sayuran bagus. Oke, lagi. Di gambar sebelah kanan itu namanya tanaman apa? Padi. Ini tanaman padi ya. Siapa di sini suka makan padi? Tidak, Ibu. Nggak ada ya. Terus kalian makannya apa biasanya? Padi. Nasi. Padi, beras atau nasi? Nasi. Oke. Nasi ya, karena padi kalau sudah diolah, pertama dia menjadi beras, lalu akan menjadi nasi. Nasi itu sebuah makanan pokok di Indonesia. Oke, coba yang lagi satu. Nah, ini namanya buah apa? Jagung. Jagung. Anak kecil itu lagi makan apa? Jagung. Jagung. Kira-kira jagung bakar atau jagung rebus? Jagung. Siapa di sini suka makan jagung? Misalnya, Ibu. Farhan biasanya makan jagung apa? Jagung bakar. Falan biasanya makan jagung apa? Jagung rebus. Rebus, oke. Nah, dari gambar ini kita lihat anak kecil senang sekali nih makan jagung. Kalian tahu nggak apa khasiat dari jagung? Kadar apa yang ada dalam jagung? Karbohidrat, protein atau vitamin? Karbohidrat. Oke. Sekarang Miss akan bagikan kalian suatu materi terkait dengan jagung. Nanti kalian tugasnya dibaca dulu ya. Ya, Ibu. Oke, dibaca terlebih dahulu. Empat orang ya. Oke, sini 4 orang juga. 2, 3, 4. Oke, dalam teks tersebut ada tentang jagung. Siapa yang mau baca teksnya? Untuk yang paragraf pertama. Siapa yang mau baca?
atau enggak Miss tunjuk? Oke, coba Era yang baca. Paragraf 1 ya, Nak. Baik, Bu. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, selanjutnya untuk paragraf kedua dan 3. Miss minta Soki yang baca. Silakan Soki. Nah itu guru, saya berdiri ya Bu Guru. Ya boleh, silakan. Yang keras suaranya Soki. Siap Ibu. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3-3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sepuntung bunga. Oke, bagus Soki dan Era sudah membaca dengan keras. Bagus ya. Nah, sekarang kita Miss akan bagi kalian dengan menjadi 2 kelompok ya. Yang ini menjadi kelompok 2. Ini kelompok 1. Oke. Tugas kalian adalah untuk kelompok 1 yang di bagian kiri Miss, tugas kalian adalah mencari ide pokok pada teks bagaimana jagung berkembang biak. Masih ingat bagaimana caranya nyari ide pokok? Masih ingat? Itu pelajaran kelas 4. Masih ingat ya? Masih. Bagus. Nah, untuk kelompok 2, carilah proses perkembangbiakan pada tanaman jagung. Nah, sudah ada di teksnya. Nanti Miss akan kasih gambar, lalu kalian harus menjelaskan bagaimana sih caranya tanaman jagung itu berkembang biak. Oke? Miss kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugas yang ini. Oke? Oke, sekarang kalian boleh mengerjakannya. Kalian masih ingat kan ide pokok itu apa? Ide pokok itu merupakan suatu ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu nanti bisa dikembangkan menjadi suatu teks. Jadi satu ide bisa menjadi satu paragraf. Oke, terus kalian ini harus mencari sekarang. Coba cari yang di nomor 1. Baca dulu ya. Siapa di sini yang jadi paragraf 1? Kalian bagi tugas atau berembuk? Bagi tugas. Oke, silakan ya. Silakan ya. Silakan jadikan ya. Oke, untuk kelompok yang ini, kelompok 2 ya. Ini ada gambar supaya bisa membantu kalian untuk mencari bagaimana perkembangbiakan jagung. Oke, jadi tugas kalian mencari di teksnya ini bagaimana itu perkembangbiakannya. Tadi untuk kalian jelasin nih berapa hari ini buat bijinya, terus berapa hari dia berjambak, bagaimana nanti proses pembentukannya. Ya, oke, ya guru. Oke, untuk kelompok pertama ya, yang kelompok 2 perhatikan temannya. Kelompok pertama akan menjelaskan tentang ide pokok dari teks bagaimana perkembangbiakan tanaman jagung. Oke, di kelompok pertama siapa yang ketuanya? Siapa ketua kelompoknya? Oke, silahkan dibaca hasil diskusinya, Sofi. Baik Ibu. Berdiri ya, Nak. Berdiri. Siap Ibu. Teman-teman kelompok lain jangan ribut. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ide pokok saya akan menjelaskan. Boleh dilihatin Sofi pekerjaannya? Oh, ini. Ya, oke, ide pokok ya. Oke, silahkan dibaca Sofi. Yang serius, Nak. Ide pokok merupakan suatu ide yang disampaikan oleh penulis
menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Adapun ide pokok yang kami temukan dari teks yang telah kami baca pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dan ini ide pokok ini terletak pada awal paragraf, oleh sebab itu ini disebut sebagai kalimat deduktif. Oke, bagus. Yang kedua, ide pokok pada paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Dan ini terletak pada awal paragraf, oleh sebab itu ini masih disebut sebagai paragraf deduktif. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah proses tumbuhan jagung. Dan ini termasuk paragraf induktif. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah setelah pembuahan, bunga jagung terus berkembang menjadi buah jagung. Dan ini termasuk paragraf deduktif. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah petani jagung harus menanam kembali agar jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan. Dan ini termasuk paragraf deduktif. Demikian buku presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Sudah benar ya ide pokoknya. Sekarang nanti kelompok 2 ada pertanyaan apa tidak untuk kelompok 1 tentang ide pokok tadi. Mungkin namanya ide pokok itu apa? Mungkin kalian lupa. Kalian bisa tanya ke kelompok 1. Nanti ibu bantu untuk menjelaskan. Silakan. Saya dulu. Oke, Kiki, silakan Kiki. Kelompok 1 didengar ya. Saya ingin menanyakan terkait ide pokok deduktif dan induktif. Apa perbedaannya? Oke, untuk kelompok 1 mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan Kiki tadi tentang deduktif dan induktif. Apa perbedaannya? Oke, Kartina. Kalau paragraf deduktif itu dia ide pokoknya di awal kalimat. Jadi dia biasanya ada di awal kalimat pertama. Kalau induktif itu di akhir kalimat seperti kesimpulan, jadi misalnya seperti itu. Oke, bagaimana Kiki? Sudah puas dengan jawabannya dari Kartina? Iya Bu, udah paham. Oke, ibu ulang ya. Jadi deduktif dan induktif perbedaannya apa? Yang pertama, kalau deduktif itu ide pokoknya biasanya terletak di awal kalimat atau di awal paragraf. Nah, kalau induktif ada di akhir paragraf. Itu ya, Kiki ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 akan membahas bagaimana perkembangbiakan tanaman jagung. Oke, udah siap kelompok 2? Siap, Guru. Bagus sekali. Oke, siapa yang mau kasih lihat gambarnya? Kiki Bu. Oke, silakan berdiri Kiki. Oke, untuk gambar yang pertama di sini ada buah atau biji. Kelihatan gambarnya Bu. Oke, untuk gambar yang pertama, seorang petani jagung memulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Setelah tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Baik, untuk proses pembuahan jagung ini, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut jagung tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga
pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dan dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oke, untuk kelompok 1 tadi sudah dengar bagaimana presentasi kelompok 2? Sudah. Itu tentang proses perkembangbiakan tanaman jagung. Oke, mungkin kalian ada pertanyaan untuk kelompok 2. Nanti kelompok 2 yang jawab. Oke, Kartika silakan. Pertanyaan guru, untuk kelompok 2, kalau satu tanaman jagung itu bisa berbuah atau bisa berbuah lebih dari satu ya? Menurut kalian bagaimana kelompok 2? Bisa lebih dari 1 atau cuma 1 aja setiap satu batang itu? Menurut saya Ibu Guru, Ya, dalam boleh, satu batang tanaman jagung bisa memiliki buah lebih dari 1, bisa 2 atau 3. Bisa 2 atau 3 ya. Oke, bagus. Jadi benar katanya kalian, kalau tanaman jagung itu nggak cuma 1 ada buahnya yang dalam satu batang itu nggak cuma 1 ada buah. Bisa ada 3, bisa ada 2, bahkan ada 4 juga bisa. Oke? Oke Kak Tina, sudah jelas? Jelas. Oke. Nah, dari teks yang tadi, kalian sekarang bisa menebak kalau itu merupakan contoh teks apa? Ada yang tahu? Teks investigasi. Teks investigasi. Kenapa bisa dibilang teks investigasi? Karena ada pengamatan, ada pencarian data, fakta. Siapa yang mengerti apa itu fakta? Sesuatu yang terjadi secara benar, berdama. Oke. Nah, berarti kita sudah belajar tadi tentang bagaimana perkembangbiakan tanaman jagung dan bagaimana cara mencari ide. Bagus ya, dua kelompok ini sudah memahami materi yang hari ini Ibu ajarkan. Bagus untuk kalian. Nah, sekarang Ibu ada apakah kalian ada pertanyaan untuk materi hari ini? Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 1 mungkin ada pertanyaan tentang materi teks investigasi tentang bagaimana jagung berkembang biak. Mau bertanya Ibu? Oke, kalian silakan. Untuk teks investigasi, apa saja yang bisa ditulis di dalamnya Ibu? Apakah hanya tanaman jagung atau tanaman yang lainnya juga bisa Ibu? Oke, bagus. Jadi, tidak hanya tanaman jagung yang bisa kalian teliti atau kalian amati. Misalkan nih, kalian ingin mengamati tanaman padi. Berarti kalian harus pergi ke petani padi atau petani jagung? Petani padi. Nah, petani padi. Misalkan kalian mau bertanya ke petani padi, berapa lama proses padi itu hingga daun padi itu hingga menjadi suatu beras, biji beras berapa lama, itu salah satunya bisa kalian tanya. Lagi yang kedua, Bapak ini termasuk jenis padi apa? Karena yang kita tahu ada banyak jenis padi, oke? Nah, itu contoh salah satu teks investigasi ke tanaman padi. Selain padi, mungkin ada lagi yang tahu. Selain kita bisa mengamati padi, tanaman, kita juga bisa mengamati hewan. Bisa
makan sapi perah harus ke Peternak sapi. Oke, peternak sapi. Bagus, Valen. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada? Tidak ada Benar? Ibu. Benar? Benar, Ibu. Oke, untuk hari ini bagus ya. Jadi kita sudah belajar tentang tadi apa? Perkembangbiakan jagung. Terus bagaimana mencari ide pokok. Oke, bisa ada pertanyaan sekali nih. Apa aja manfaat jagung? Siapa yang bisa jawab? Oke, Kartina. Sumber tenaga. Artinya dia mengandung karbohidrat. Lagi selain sumber tenaga atau mengandung karbohidrat. Valen, Tadi silakan. di teks disebutkan sebagai bahan pokok makanan Ibu. Iya, daerah mana? Daerah Madura. Madura. Oke, jadi jagung merupakan salah satu sumber makanan pokok di daerah Madura. Tidak hanya Madura ya, ada di seluruh Indonesia karena kita merupakan negara iklim tropis. Bagus. Oke, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Oke? Iya, Ibu. Oke. See you next time. See you.